Luar biasa khasiat racikan pupuk perangsang ajaib ini, teman-teman. Jangankan pohon besar, pohon kecil pun bisa dipaksa untuk cepat berbunga dan berbuah. Oke teman-teman, pada video kali ini SPT Garden akan berbagi 3 bahan sederhana untuk membuat pupuk perangsang bunga dan juga buah, untuk memaksa segala jenis tanaman kita bisa cepat berbunga dan berbuah, teman-teman. Nah, 3 bahan sederhana ini yang belum pernah dibagikan oleh banyak orang, karena 3 bahan sederhana ini memang sangat luar biasa khasiatnya. Oke teman-teman, bisa terlihat ini adalah contoh setelah saya melakukan pengaplikasian pada tanaman ini. Sekecil pohon ini tapi sudah menumbuhkan bunga dan buah, teman-teman. Oke teman-teman, untuk teman-teman yang ingin tahu, cukup disimak video ini sampai akhir, jangan di skip agar nantinya teman-teman tidak gagal paham. Dan sebelumnya, tonton dulu intro dari channel SPT Garden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di YouTube channel SPT Garden. Oke teman-teman, buat teman-teman yang sudah mengklik dan menonton video ini, saya ucapkan terima kasih. Dan juga buat teman-teman yang sudah menekan tombol subscribe-nya, semoga rezekinya akan semakin bertambah. Oke, pada video ini SPT Garden akan kembali berbagi bagaimana proses mudah membuat pupuk perangsang bunga dan buah dari segala jenis tanaman ya teman-teman, dengan menggunakan 3 bahan sederhana ini, teman-teman. Jadi bagian pertama, saya yakin teman-teman sudah tahu, ini adalah telur ya teman-teman, yang nantinya akan saya gunakan sebagai campuran untuk membuat pupuk perangsang bunga dan juga buah segala jenis tanaman. Apalagi buat teman-teman yang memiliki tanaman namun tidak mau berbuah padahal sudah lama ditanam ya teman-teman. Jadi bagian yang kedua di sini ada manohara ya teman-teman. Nah, manohara ini adalah KCl buah yang sangat fungsinya luar biasa untuk tanaman, apalagi dipadukan dengan 2 bahan ini teman-teman. Ini sangat bagus sekali untuk mempercepat merangsang pertumbuhan bunga dan juga buah ya. Selain itu, manohara ini juga sudah terkandung gibberellin, kemudian ada perekat dan juga anti jamur teman-teman. Ini bisa meningkatkan jumlah bunga dan buah, dan juga mencegah kerontokan bunga dan buah, dan juga memperbesar ukuran buah, mencegah retak pada kulit buah, dan meningkatkan ketahanan buah pada penyakit. Sangat bagus sekali kandungannya untuk manohara ini teman-teman. Kemudian bahan yang ketiga adalah M4, di mana M4 ini adalah bakteri fermentasi bahan organik tanah, menyuburkan tanaman dan menyehatkan tanah. Ini pas sekali ketika 3 bahan ini dipadukan menjadi satu ya teman-teman. Sangat cocok sekali dan sangat terbukti sekali untuk tanaman yang susah atau sulit berbuah teman-teman. Oke teman-teman, selanjutnya kita langsung saja ke peracikannya ya. Jadi untuk bahan pertama di sini kita siapkan wadah seperti biasa ya teman-teman, seperti ini. Wadah yang berukuran 5 liter atau bisa lebih teman-teman. Jadi untuk bagian pertama ini sudah wadahnya sudah siapkan ya, sebagai wadah atau takaran yang akan digunakan untuk melakukan peracikan teman-teman. Dan yang kedua tentunya ada sendok teman-teman, untuk mengukur takarannya nanti ya. Nah seperti ini ya, karena kita tidak menggunakan 1 botol semuanya ya teman-teman, tetapi untuk manoharanya cukup digunakan 1 sendok saja teman-teman. Nah, atau 2 sendok makan seperti ini ya teman-teman. Oke, langsung saja seperti ini teman-teman. Bagian yang pertama kita akan masukkan terlebih dahulu, yaitu adalah telur ya teman-teman. Nah, pertama-tama kita masukkan terlebih dahulu adalah telur teman-teman. Nah seperti ini, langsung saja ya kita pecahkan telurnya. Nah kemudian langsung masukkan seperti ini teman-teman. Oke,
Nah, untuk selanjutnya aduk terlebih dahulu telur ini ya teman-teman, seperti ini, agar nantinya mudah tercampur menjadi satu bersama beberapa bahan lainnya. Nah, seperti ini teman-teman. Oke. Nah, untuk bahan selanjutnya teman-teman, di sini saya akan masukkan satu bahan, yaitu adalah air cucian beras teman-teman. Nah, air cucian beras ini banyaknya 1,5 liter, tetapi saya akan masukkan 1 liter saja ya. Nah, seperti ini. Kita masukkan 1 liter saja, dan usahakan gunakan air cucian beras basuhan yang pertama teman-teman, karena kandungannya itu sangat bagus sekali untuk tanaman kita ya. Nah, seperti ini cukup 1 liter saja teman-teman. Oke, dan kita aduk lagi sampai benar-benar telur dan air cucian beras ini tercampur menjadi satu ya teman-teman, seperti ini. Nah, oke, untuk bahan selanjutnya yaitu di sini saya akan tambahkan bahan fermentasi teman-teman. Bahan fermentasi organik yang berbentuk M4 seperti ini ya. Nah, ini adalah bahan bakteri fermentasi bahan organik tanah untuk menyuburkan tanaman dan menyehatkan tanah tentunya teman-teman. Ini sangat bagus sekali untuk mengurai bakteri-bakteri yang terdapat di dalamnya. Oke, untuk M4-nya ini saya kasih 1 tutup botol saja ya, seperti ini. Nah, 1 tutup botol saja, campurkan. Kemudian kita aduk-aduk terlebih dahulu ya, biar benar-benar tercampur menjadi satu ya, seperti ini teman-teman. Telurnya, air cucian beras, dan M4-nya ya, seperti ini. Oke. Nah, setelah ini sudah tercampur menjadi satu, kemudian bahan berikutnya di sini saya tambahkan satu bahan super aktif sekali untuk mempercepat merangsang tumbuhnya bunga dan juga buah teman-teman. Nah, ini adalah satu bahan yang super bagus sekali, yaitu Manohara buah ya teman-teman. Nah, sudah saya jelaskan pada awal video, karena Manohara ini sangat lengkap sekali. Kandungannya ada gibberellin, perekat, anti jamur, dan ini juga bisa dispraykan untuk tanaman dan bisa digocorkan untuk tanaman ya. Nih teman-teman bisa baca sendiri kandungannya di dalam Manohara buah ini teman-teman. Nah, ini bisa ditujukan untuk beberapa jenis tanaman atau untuk semua jenis tanaman, baik itu semangka, melon, tomat, apel, stroberi, jeruk, anggur, dan juga bisa untuk kentang, bawang, wortel, mentimun, kacang-kacangan, terong, kedelai, juga untuk buah-buahan teman-teman. Ini sangat pas sekali untuk segala jenis tanaman. Nah, untuk Manoharanya ini, untuk Manoharanya teman-teman perlu diperhatikan. Ini cukup menggunakan 1 sendok saja ya teman-teman, 1 sendok makan. Nah, ini sudah ada perekatnya ya teman-teman. Nah, bentuknya seperti ini, sangat bagus sekali. Nih, bentuknya merah merona seperti ini teman-teman, sangat pas dan sangat bagus sekali untuk dijadikan pembuahan. Oke, langsung saja kita campurkan seperti ini. Nah, teman-teman bisa menggunakan 2 sendok ya. Oke, nah seperti ini teman-teman, cukup 2 sendok ya dalam 1 liter air seperti ini. Oke, kemudian kita aduk-aduk. Nah, ini teman-teman, telur dan juga air cucian beras, juga M4 dan Manoharanya sudah tercampur menjadi rata seperti ini teman-teman. Nah, selanjutnya untuk proses fermentasinya ini tidak boleh langsung kita gunakan ya teman-teman, tapi perlu kita melakukan fermentasi terlebih dahulu. Nah, caranya kita masukkan ke dalam 1 botol ya, botol bekas seperti ini ya. Sudah siapkan botol bekas, kemudian kita masukkan seperti ini teman-teman. Nah, proses fermentasinya ini nggak perlu lama-lama teman-teman, cukup 3 hari 3 malam saja ya untuk proses fermentasinya. Dan setelah 3 hari 3 malam, teman-teman bisa menggunakan atau mengaplikasikan ke tanaman, baik itu dengan cara dispraykan maupun dengan cara digocorkan teman-teman. Ini sangat bebas sekali, dua-duanya bisa teman-teman. Dan tutup dengan rapat-rapat seperti ini, dan usahakan setiap hari tutupnya ini dibuka ya teman-teman, agar nantinya gasnya ini keluar teman-teman. Nah, seperti ini nih, ini sangat bagus sekali teman-teman. Dan untuk dosisnya per liter air teman-teman cukup kasih sebanyak 300 cc ya.
dan lakukan penyemprotan ataupun penyemprian ke tanaman, dan lakukan dengan rutin setiap minggu sekali dan waktunya pada pagi hari teman-teman. Insya Allah jika teman-teman rutin melakukannya, tanaman akan mudah berbunga dan berbuah seperti itu ya teman-teman. Sangat bagus sekali ini khasiatnya untuk tanaman. Dan saya kira video kali ini sudah cukup dan semoga bermanfaat. Saya akhiri sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.